Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, ketemu lagi di channel saya Ramli Patani. Dalam video kali ini saya akan menginformasikan mulai dari penanaman biji, bibit varietas yang saya pakai, kemudian usia timun 5 hari, 10 hari hingga pemupukan. Baik Sobat Tani, saksikan terus video ini untuk mendapatkan informasinya. Baik Sobat Tani, untuk jenis bibitnya sendiri saya biasa menggunakan Mira. Karena jenis Mira ini timunnya bisa dibilang cantik ya, dia hijau, kemudian manis, dan jenis ini yang banyak diminati konsumen di Batam. Untuk proses penanamannya sendiri ada dua cara, yaitu dengan cara menanam biji langsung ke dalam lahan, dan cara kedua bisa juga disemai, di polybag ataupun di papan tray pertanian. Saya sendiri memilih menanam biji karena bagi saya ini lebih simpel dan praktis, namun resikonya lebih tinggi karena jika tanam biji ini sebelum tumbuh dia sudah akan menghadapi hama seperti semut. Jika tak dimakan semut maka biji tidak akan tumbuh. Untuk caranya sendiri ada ya untuk mengatasi hama semut. Kita rendam dulu dengan obatnya. Cuman di sini saya tidak melakukannya. Saya langsung saja. Nanti selain itu saya juga akan melakukan penyemaian di tempat lain sebagai antisipasi untuk penyisipan jika ada biji yang tidak tumbuh. Baik Sobat Tani, untuk itu selain itu juga saya menanam jenis timun Jepang. Ini harga bibitnya cukup mahal ya, per bijinya itu sekitar Rp800. Jadi di sini saya akan melakukan uji coba hanya 100 biji saja. Karena untuk timun Jepang sendiri di daerah saya, tepatnya di Batam, belum pernah ada yang membudidayakan timun Jepang ini. Namun harganya di Batam cukup mahal, yaitu bisa mencapai 22.000 sampai dengan Rp25.000 per kilogram. Dulu saya pernah mencobanya juga, namun tidak berhasil. Tapi kali ini saya ingin mencobanya lagi, apakah berhasil atau tidak. Untuk masa panennya saya sendiri belum tahu ya, berapa lama panen mulai dari tanam biji. Nanti akan saya update jika saya sudah mengetahui masa panennya dari sejak tanam biji. Baik Sobat Tani, sekian dulu masa penanaman. Kita akan mereview usia 5 hari setelah tanam. Jadi inilah usia 5 hari setelah tanam. Few moments later. Ya Sobat Tani, berikut usia timun saya 5 hari setelah tanam. Jadi di sini sudah keluar 2 daun ya. Daun pertama ini pertumbuhannya normal dan lumayan bagus. Namun memang setelah dicek ada beberapa yang memang dia tidak tumbuh dikarenakan mungkin dimakan semut. Nah, jadi di sini saya nantinya akan melakukan penyulaman. Namun mungkin untuk penyulaman sendiri tidak saya dokumentasikan di sini. Yang penting jika contohnya seperti ini, jika ada dua, ini yang satu bisa saya gunakan untuk penyulaman. Jadi nanti akan saya pindahkan yang satu ini di tempat atau di lubang yang bijinya tidak tumbuh, supaya nanti bisa merata tumbuh semua. Nah seperti ini tidak tumbuh, nanti akan kita ambilkan salah satu dari ini dan kita pindahkan ke situ. Baik Sobat Tani, inilah review dari timun saya usia 5 hari setelah tanam biji.
Untuk kayu cacaknya sendiri di sini saya nggak semuanya menggunakan kayu, jadi saya menggunakan tali ya. Dimana tali ini bisa menghemat penggunaan kayu. Bayangkan kalau seandainya kita menanam 4.000 pohon, berarti jika kita menggunakan kayu harus kita mencari kayu sebanyak 4.000 juga. Jadi untuk menghemat tenaga dan menghemat biaya ya, karena kayu juga di Batam beli. Jadi saya menggunakan tali. Baik Sobat Tani, inilah review dari usia timun saya yang 5 hari setelah tanam. Untuk selanjutnya nanti kita akan mereview usia timun saya 10 hari setelah tanam. Terima kasih buat sobat yang sudah subscribe. Nah, ini review dari timun saya di usia 10 hari. Di usia 10 hari ini sudah mengeluarkan 4 daun. Dan di usia 5 hari kemarin saya sudah melakukan penyisipan. Namun tidak semua saya sisip karena stok sisipannya yang memang tidak cukup. Jadi di sini dia sudah mengeluarkan 4 daun. Dimana nanti ada yang satu lubang dua seperti itu. Nah, yang satu itu nanti akan saya cabut karena tidak normal. Namun di usia 10 hari ini saya sudah melakukan pemupukan dengan menggunakan kotoran ayam atau kohi ayam. Dimana kohi ayam ini sudah saya rendam 7 hari sebelum tanam biji, sudah saya rendam. Jadi satu ember, satu drum yang takaran air 200 liter itu saya masukkan pupuk kandang 3 karung. Baik Sobat Tani, ini adalah review dari timun saya di usia 15 HST, di mana di usia 15 HST ini saya melakukan pemupukan kedua menggunakan pupuk NPK 16-16-16 atau yang umumnya disebut di daerah kami ini pupuk mutiara daun. Jadi di pemupukan yang kedua ini saya melakukan pemupukannya di lubang tengah-tengah. Nah, itu ya, di lubang tengah musa yang besar-besar di tengah itu. Jadi jaraknya sekitar 1 meter, jarak 1 meter. Saya melakukannya di tengah, kemudian dengan dosisnya itu sekitar 2 sendok ya, karena jaraknya jauh saya buat 2 sendok makan. Dan setelah melakukan pemupukan saya langsung melakukan penyiraman, tujuannya agar pupuknya segera larut dan meresap ke tanah, kemudian dimakan oleh akar. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya lakukan pemupukan yang ketiga dengan mutiara daun 16-16-16 di usia 20 HST. Yuk kita review langsung di usia 20 HST. Lot of boring math later. Baik Sobat Tani, berikut review dari usia 20 HST timun saya. Dimana di usia 20 ini saya telah melakukan pemupukan atau sedang melakukan pemupukan dengan mutiara daun atau NPK 1616, dan ini dosisnya kira-kira 1 sendok makan. Diletakkan di lubang kecil dengan jarak perkiraan sekitar 20 cm dari pohon. Nah,
Untuk pemupukan kedua kemarin saya melakukannya di lubang tengah dengan dosis perkiraan 2 sendok. Itu 2 sendok karena jaraknya jauh ya dari pohon, jadi saya takarannya 2 sendok makan. Di sini akan saya jelaskan ulang. Untuk pemupukan pertama saya menggunakan kuhe ayam yang sudah saya rendam minimal 1 minggu ya, atau lebih lama lebih bagus. Saya sendiri merendamnya 7 hari sebelum melakukan penanaman biji, dan saya kocorkan di usia 10 hari setelah tanam di lubang kecil. Untuk pemupukan kedua saya lakukan di usia 15 hari setelah tanam dengan menggunakan Mutiara 1616 atau Mutiara daun atau NPK 1616. Nah, untuk pemupukan kedua itu saya melakukannya di lubang tengah dengan jarak lubang itu 1 meter dengan dosis sekitar 2 sendok makan. Saya beri dosis 2 sendok makan karena jaraknya jauh, jadi saya beri dosis 2 sendok makan. Nah, untuk saat ini saya sedang melakukan pemupukan yang ketiga di usia 20 HST dengan dosis 1 sendok makan diletakkan di lubang kecil dengan jarak kira-kira 20 cm dari pohon. Untuk pemupukannya harus hati-hati karena pupuk ini tidak boleh mengenai batang, karena jika mengenai batang akan menyebabkan layu, kemudian akan menyebabkan kematian. Baik Sobat Tani, demikian tutorial yang saya informasikan dari mulai tanam biji hingga 20 hari setelah tanam, dan cara pemupukan beserta pupuk apa saja yang saya gunakan. Buat Sobat Tani yang telah mampir dan subscribe, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.